Kamu punya suami yang manja, atau kau bingung dengan sifatmu yang mirip dengan kedua orang tua, atau punya orang tua yang terlalu mengatur? Yuk kita bahas tuntas dengan Ibu Yuli. Bu, ada yang bertanya nih, kalau misalnya ayahnya introvert, ibunya introvert, itu kira-kira bisa nggak Bu mewariskan ke anak-anaknya jadi introvert juga? Iya, tapi bukan istilah mewariskan ya, karena bukan diturunkan, bukan genetik. Tapi kebayang teh, ayahnya pendiam, ibunya pendiam, jarang ngobrol. Anak geletak ya geletak aja diliatin, paling pok kasih minum, jarang diajak ngobrol. Nah, sementara kan belajar itu dari melihat mendengar ya. Kalau dia jarang melihat ekspresi hai gitu kan, itu kan ekspresi itu juga bahasa kan, bahasa tubuh namanya. Dan hai ini bahasa lisannya, kamu lapar mau apa gitu. Kita pernah tayangkan itu, ada bapak-bapak yang anaknya belum 1 tahun ya, hai apa kabar, ini sudah jam 6 sore waktunya. Anak kan nggak ngerti, tapi anak hahaha ketawa karena ngelihat ekspresi ayahnya, bukan karena kata-katanya gitu kan. Nah bayangkan, biasanya orang yang introvert itu ya tidak memunculkan itu. Jadi khawatirnya ibunya potensial gejala introvert misalnya gitu ya, ayahnya juga baru gejala nih, masih di beberapa tempat masih bisa, misalnya karena kerja di kantor masih bisa lah, relasi formal ibu bapak masih bisa melakukan gitu ya. Nah ini anak yang ibu bapaknya dalam relasi tidak formal di rumah tidak mengekspresikan, tidak berkata-kata, artinya kan anak itu tidak melihat ekspresi, tidak mendengar kata-kata. Nauzubillah dzalik, jangan-jangan anaknya tidak bisa bicara. Bisa jadi tidak berkembang loh kemampuan bahasanya dan kemampuan ekspresinya. Jadilah anak yang itu tidak bisa bicara dengan ekspresi yang flat. Saya jadi ingat nih, pernah ada anak perempuan yang datang ke saya, pokoknya gangguan itu dengan ciri bahwa emosi tidak berkembang, kurang mampu merasakan perasaan, terutama yang di atas, maksudnya yang senang bahagia gitu ya. Kalau yang di bawah yang sedih itu ada tapi sedikit, tapi lebih flat aja. Pas kayak Gali ceritanya seperti itu. Jadi ayahnya sibuk sekali, ibunya tidak bekerja, ada di rumah, dan neneknya anak ini dalam kondisi sakit, terus ibunya mengurusi neneknya. Anak ini, anak kedua udah bersaudara, dari mulai kecil sudah jarang diajak bicara. Padahal menurut dia nenek itu bukan yang harus terus-terusan diurus gitu kan, tapi ibu lebih sering duduk dengan nenek, diam gitu. Tidak ngobrol juga mereka, tapi saya jarang diajak ngobrol. Dan saya nggak ngerti perasaan saya seperti apa. Karena ketika saya misalnya, ibu aku apalah sedih atau apa, udah sana dulu ya, ini nenek gitu loh. Itu juga bisa disebut sebagai ibu yang tidak komunikatif kan. Mungkin tidak sampai introvert, tapi ketika ibu tidak komunikatif aja karena ibu yang di rumah kan, jadi anak juga tidak mampu komunikatif dengan segala perasaannya. Kata anak ini, saya tuh mulai SD aja saya sudah punya masalah. Masalahnya apa? Itu saya tidak mampu komunikasi dengan teman-teman. SMP, SMA, sampai sekarang udah kuliah, dia sampai hampir berhenti dari kuliahnya. Karena mengalami kesulitan untuk mengkomunikasikan apapun pada teman-teman, pada dosen gitu kan. Kan jadi orang-orang jadi ini apa sih? Sampai akhirnya dengan kondisi itu anak ini tertekan sampai butuh obat dari psikiater. Ya Allah. Itu. Jadi setelah dari psikiater baru ke saya, dan ketika saya gali itu akar masalahnya. Kakaknya dia tidak mengalami seperti adiknya gitu kan. Karena beda jarak umur lumayan jauh. Nah ini juga ya. Jadi sebetulnya kakaknya mah masih oke lah komunikatif, tapi tidak seumur itu loh, tidak sejaman gitu kan. Yang ini sudah kelas berapa, ini baru lahir kan, jadi jarang ngajak main juga, dan kakaknya aktif, jadi jarang di rumah. Jadi pertanyaan teteh bahwa apakah kalau orang tua potensial introvert dua-duanya atau tidak komunikatif lah dua-duanya akan menghasilkan anak menjadi kurang punya kemampuan mengekspresikan diri melalui kata dan ekspresi dan tidak mampu komunikatif? Ya mungkin. Tapi kira-kira itu bisa berubah nggak ya Bu? Ya harus dicarikan lingkungan yang baru yang komunikatif gitu kan. Ya apakah misalnya ada saudara yang dibawa ke rumah yang lebih rame lah orangnya gitu, atau ada pengasuh yang lebih rame atau apa gitu. Waktu itu saya sempat menyarankan ke dia untuk beraktivitas gitu kan, beraktivitas yang dengan orang-orang. Tidak berhasil, susah. Dia malah lebih nyaman pada akhirnya bikin aktivitas sendiri, keterampilan bikin apa sesuatu gitu kan, apalah pelajaran
kerajinan tangan, tapi itu produktif, bisa dijual. Ya, untuk kemandirian ekonomi itu mungkin oke gitu kan. Tapi kan manusia butuh manusia lain. Itu masih tetap belum finish karena dia tidak sulit untuk menemukan. Nah, waktu itu setelah berapa tahun dengan saya ketemu lagi, dia bilang mau ketemu gitu. Setelah ketemu terus gimana? Bu, saya sekarang udah lumayan gitu. Karena bapaknya pensiun. Ayahnya pensiun, sering di rumah. Jadi sering dia, yuk diantri papa, yuk gini, yuk ngobrol sedikit-sedikit ya. Nah, mulai bergeser. Dia merasa ini Bu udah mulai bergeser, tapi tetap Bu, saya nggak yakin saya bisa dengan orang lain di luar rumah. Kasihan, saya juga bingung ya, karena kan itu mah kalau ketawanya dari kecil mah misalnya kita kan ikutan aja pada apa misalnya les nari atau sempoa atau apa, pokoknya yang dimasukin ke kegiatan yang banyak orang lah kayak gitu. Udah SD Pramuka atau Palang Merah Indonesia gitu, kayak gitu-gitu. Nah, ini masalahnya sudah di usia hampir selesai, waktu 20 berapa tahun gitu. Agak sulit itu. Jadi lebih baik memang distimulasinya dari kecil. Dari kecil, seperti dari kecil. itu. Ya. Nah, ada lagi nih Bu pertanyaan ya. Jadi mungkin ini keresahan para istri-istri juga. Jadi ada suami yang selalu manja banget Bu. Jadi apa-apa tuh pengennya dilayanin. Pengennya dia tuh tidak memberi, maunya menerima terus. Jadi pokoknya nggak ada inisiatif. Pokoknya apa-apa tuh istri. Nah, itu tuh kenapa Bu bisa kayak gitu? Itu gak sama ketidakmandirian kan ya. Seorang anak laki-laki kemudian jadi suami, kemudian jadi ayah. Tapi dalam kepribadian laki-laki ini tidak muncul kemandirian. Padahal dia kan kalau kita tahu dalam pernikahan kan bahkan suami itu yang jadi imam, artinya harus mengajak lah gitu kan. Sebetulnya kalau sekedar kurang komunikasi tapi dia sangat bertanggung jawab nafkah dan dia masih mau terlibat dalam urusan anak, mungkin masih oke ya gitu kan. Tapi yang saya khawatir kalau yang dikatakan dipertanyakan itu ya bukan sekedar tidak terlibat dalam mengelola kehidupan rumah tangga, tapi kan maunya diberi, artinya kan diperhatiin segala macam. Berarti jangan-jangan dari sisi finansial juga gitu kan. Nah, kalau sudah selengkap itu informasinya, biasanya suami-suami seperti ini tuh suami yang lahir dari keluarga dimanjakan. Ya, dan untuk keluarga itu untuk memanjakan paling mungkinnya kan dari salah satu sudut ekonomi juga ya. Jadi ditopang gitu, selalu ditopang ekonominya sama keluarganya segala macem gitu kan. Jadi kemudian si anak laki-laki itu merasa tidak terlalu merasa harus menafkahi gitu kan. Yang nggak tahu dalam dirinya dia seperti apa, pokoknya tidak semangat berjuang untuk menafkahi istri dan keluarganya, tidak punya effort yang besar untuk banting tulang misalnya, wah melakukan ini yang penting saya mendapatkan penghasilan untuk istri dan anak-anaknya di rumah. Juga hal yang lain jangan dilupakan juga, dia juga harus imam, harus memberikan contoh kebaikan-kebaikan pada istri dan anaknya, dan lebih melindungi kan. Salah satu tugasnya paling tidak 3 poin itu tidak muncul, yaitu biasanya karena terlalu dimanja dan kemudian tidak diberikan contoh oleh ayahnya juga, mungkin ya ayahnya juga tidak hadir sebagai harus begini nih jadi ayah gitu, harus begini jadi suami. Mungkin kurang mengenalkan itu ya, jadinya anaknya terlena. Dia menikah, mengambil anak orang, tapi dia memposisikan tetap sebagai anak karena dia nyaman dalam posisi anak di rumahnya. Pindah rumah ke sini ke istri, malah dia jadi tetap jadi anak, istri jadi ibunya. Nah, ini kurang tepat ya. Harus ada ketegaran dari orang tuanya, selalu mengingatkan anaknya bahwa kamu sekarang bukan anak mama papa lagi. Kamu adalah suami dari istri yang kamu ambil, kamu adalah ayah dari anak-anakmu gitu kan. Itu harus disampaikan. Kalau tidak susah. Nah, tapi bukan istri itu kadang udah pengen meledak banget Bu. Jadi kan capek kalau marah-marah terus ngasih tahu terus suami itu harus kayak gimana. Nah, jadi gimana Bu tipsnya buat para istri-istri ini menghadapi suami yang seperti ini? Mungkin ya, kalau dalam aturan Islam kan ketika kita ada masalah dengan suami, kalau istri ada masalah dengan suami, maka sampaikanlah kepada orang tuanya. Kalau suami punya masalah dengan istri, sampaikan juga pada orang tua istri gitu kan. Mungkin itu bisa disampaikan kepada orang tuanya bahwa ya baik-baiklah, mah, pah gimana ya, anak mama papa nih suami saya gini, tolong deh papa mama ingatkan, karena kalau dari saya kan nggak enak, takutnya jadi ribut. Tapi kalau dari mama dari papa ya namanya juga orang tuanya, mungkin suami saya akan nerima gitu kan. Misalnya bisa aja kan, misalnya orang tuanya bilang, oh iya teh maaf ya anak mama, misalnya anak mama masih kayak gitu ya mungkin salah mama nih, mama dulu terlalu manjain, atau mungkin salah papa nih, papa kurang memberikan contoh sebagai suami yang benar seperti apa. Kan si istri jadi agak terobati ya dengan permohonan maaf dari orang tuanya gitu kan. Itu perlu banget. Semoga kemudian orang tuanya bilang, ya deh
nanti pelan-pelan akan mama papa ingetin, akan mama papa kasih tahu, semoga berhasil. Ya itu sangat menolong buat istri. Jadi intinya balik lagi Bu, Komunikasikan, terutama ke pihak keluarga suami. Iya. Gitu. Pertanyaan terakhir Bu, jadi orang tuanya tuh baik Bu, selalu membantu finansial, mengurus anak juga dibantu. Tapi minusnya nih Bu, orang tua tuh terlalu ikut campur pola asuh untuk anak-anaknya. Jadi misalnya ke cucunya mungkin ya Bu ya, jadi orang tuanya melakukan A dikritik, melakukan B dikritik. Jadi sebagai orang tua tuh bingung gitu Bu harus kayak gimana. Karena kalau misalnya didebatin kan jadinya dosa. Ribut juga ya. Sebetulnya ini juga sama, bentuk overprotective attachment juga ya. Itu bentuk kasih sayang, tapi yang berlebihan ya. Termasuk misalnya tadi dikatakan bahwa baik secara finansial dibantu segala macam. Sebetulnya kalau mau memandirikan jangan. Finansial nggak usah dibantu supaya anak-anak ini mandiri. Ya sudah punya tanggung jawab ya. Terus misalnya ngasuh anak gitu kan. Itu juga kalau saya sih tidak sepaham ya, anak-anak yang menitipkan atau meminta tolong orang tuanya untuk membantu mengasuh. Saya nggak sepaham karena tidak boleh dalam agama. Oh nggak boleh ya Bu ya? Nggak boleh. Itu yang sering yang dibilang bahwa raja apalah pokoknya ada kalimat yang itu pokoknya nggak boleh lah gitu kan. Kalaupun meminta tolong nggak apa-apa minta tolong, tapi harus ada yang bertanggung jawab. Ada pengasuh. Jadi kehadiran orang tua hanya sebagai manajer aja mengarahkan gitu kan. Misalnya ke yang ngasuhnya, Bu ini sudah waktunya makan, Bu ini sudah waktunya dimandiin gitu ya. Kayak gitu-gitulah gitu. Bukan orang tua yang terjun langsung dalam pengasuhannya. Ketika si orang tua muda ini mengasuh anaknya, sering dikritik, sering apa-apa. Ya andai pun ada ketidakcocokan cara-cara yang menantu kita atau anak kita lakukan, yaitu kalaupun mau dikritik boleh, tapi dengan yang benar gitu kan. Karena banyak orang tua yang gini, jangan gitu ke anak dulu mamah mah. Terus kalau kita mikir, emang yang mamah lakukan udah bener gitu, gitu kan belum tentu juga gitu ya. Ya. Tapi misalnya, ya nanti lain waktu ajak ngobrol, kamu kayaknya tadi betul anakmu salah, tapi bisa nggak kalau marahnya jangan sampai meledak itu emosinya, kasihan nanti anakmu shock, anakmu trauma, anakmu apa? Ya ujung-ujungnya nanti dia mendam perasaan itu, takutnya dia dipendam terus suatu hari dia bisa meledak ke kamu, kan rugi gitu kan. Nah itu gitu kan. Jadi tidak, bukan begitu harus begini gitu kan, nggak seperti itu ya. Apalagi sekarang paling sulit itu adalah ketika berkaitan dengan gadget. Banyak orang tua yang ya mungkin segenerasi saya ya, saya sangat dari awal saya sangat tidak suka dengan penggunaan gadget. Jadi saya suka pengen banget ngasih screen time, atau paling penting saya pengen nemenin. Jadi saya suka pura-pura gelendotan dengan cucu gitu. Lagi nonton apa sih? Oh itu apa sih isinya gitu kan, kayak gitu-gitu. Itu kan kontrol dari kita. Karena anak tidak tahu mana yang benar yang mana yang salah. Ketika misalnya muncul konten-konten yang tidak tepat dan anak ikuti, bukan salah anak. Karena konten itu lewat dengan sendirinya. Tapi kalau orang tuanya ada di situ kan jadi ketahuan. Nah mungkin misalnya gitu. Ternyata tadi waktu mama nemenin anak-anak nonton, ternyata itu nggak kekontrol loh. Ada konten-konten yang lewat dan anak bisa lihat begitu saja. Gimana kalau tur waktu deh, kalau anak-anak lagi nonton itu kamu coba ada dekatnya, kamu bersama dia supaya kamu tahu konten apa yang mereka lihat, baik atau tidak baik, menambah pengetahuan atau menghancurkan, kan bisa kamu ketahui gitu. Ya paling cara-cara seperti itu. Sangat tidak boleh orang tua, nenek, kakek mencampuri pola asuh anak-anak kita, apalagi dengan membandingkan dengan zaman kita. Jelas berbeda. Ini zaman sudah beda. Jangan minta anak untuk seperti kita. Terus gimana dong Bu? Boleh nggak sih Bu sebenarnya kita minta tolong ke orang tua, tapi gimana cara bilangnya supaya orang tua tuh tidak terlalu ikut campur ke masalah kita? Tentu balik lagi komunikasi ya. Harus baik-baik misalnya gitu kan. Misalnya apalagi negurnya kurang bagus, carilah suatu waktu. Tapi tetap harus mulai dengan selesaikan diri sendiri. Keluarkan dulu keselnya, sakit hatinya, kecewanya, kok ibu saya begitu, kok bapak saya begini, terus bermuhasabah terus, bikin beberapa kali gladi resik, aku ngomongnya gini, ntar pintar loh reaksinya gini, kalau aku gini ntar gitu, terus diputar dulu berbagai macam kemungkinan yang akan kita komunikasikan sampai kita menemukan, ya oke, kayaknya ada kalimatnya harus begini deh, caranya harus begini, dan kayaknya tempatnya harus di sini. Supaya kita kan harus memperhitungkan itu semua supaya ada hasilnya, supaya tidak malah jadi ribut gitu kan. Itu bijak namanya. Komunikasikan dengan bijak, niatkan bismillah lillah karena Allah, supaya ya pada akhirnya kebaikan yang kita dapat, bukan percekcokan yang tidak baik. Kan berbeda pendapat dengan saling mempertahankan keras itu kan tidak boleh ya gitu. Adapun kita merasa benar, kalau memang itu sudah terlalu ini, diam aja udah gitu kan. Itu kan nasihatnya. Jadi sebaiknya paling pada orang tua hati-hati, mendingan dipikir dulu, dibolak-balik terus sampai menemukan ya kayaknya kata-kata ini yang menyamankan, caranya begini, tempatnya di sini, harus bagaimana, itu harus benar-benar dipertimbangkan. Wah, Masya Allah sekali nih. Jadi intinya adalah bermuhasabah diri
sendiri, Betul. kemudian dikomunikasikan. Kembali lagi teman-teman, dikomunikasikan ya. Masya Allah nih. Jadi buat teman-teman coba nih, mana yang bikin teman-teman susah tidur? Pertama, punya suami yang terlalu manja, atau misalnya teman-teman lagi berjuang untuk jadi ekstrovert, atau yang terakhir nih tadi teman-teman punya orang tua yang terlalu ikut campur kehidupan teman-teman. Silahkan di komen, dan teman-teman jangan lupa di like, subscribe, dan di share video ini sebanyak-banyaknya. Sampai jumpa di video selanjutnya.